Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 26 Oktober 2024. Kita akan merenungkan Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini mungkin kita pun pernah jengkel kepada orang. Kita mungkin berkata, orang ini tidak ada tobat-tobatnya. Kita jengkel melihat orang yang tidak pernah mau berusaha untuk mengubah diri dari kesalahan yang sama. Di sisi lain, kita pun terkadang membanding-bandingkan kesalahan antara kita dan orang lain. Kita berkata, "Tuhan, di mana keadilan? Orang itu berbuat banyak kesalahan, tetapi dia juga mendapat berkat yang lebih besar dari saya." Dalam Injil hari ini, Yesus mengawaskan hal tersebut ketika dia menunjukkan atau membandingkan orang-orang yang dihukum oleh Herodes dengan orang-orang Israel yang merasa dirinya lebih benar. Bagi Yesus yang terpenting adalah orang menyadari kesalahan, bukan membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Setiap orang harus berusaha dalam hidupnya ini, setiap hari memperbaiki diri, membuat dirinya semakin benar di hadapan Tuhan. Karena bagaimanapun setiap orang adalah orang yang memiliki kelemahan, punya dosa dan perlu bertobat. Akan tetapi yang menarik adalah Yesus juga menunjukkan belas kasih Allah kepada orang yang berdosa dengan perumpamaan akan pohon ara yang tidak berbuah. Yesus mau mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Putranya Yesus Kristus sebagai pengelola kebun anggur atau yang memperhatikan umat manusia, memberikan kesempatan kepada orang untuk bertobat. Artinya untuk berbuah lebih baik, mengubah diri.
sehingga tidak langsung ditebang seperti pohon ara itu. Tapi pertanyaan para saudara dan saudari, bagaimana kita membuat kesempatan yang diberikan itu memang benar-benar menjadi kesempatan berrahmat? Bagaimana kita dalam hidup kita ini berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari, menjadi lebih baik dari hari ke hari? Ataukah kita mempergunakan hidup kita ini dengan sia-sia, tanpa mengarahkan diri kepada Tuhan, tanpa berusaha untuk membuatkan hidup kita ini sesuai dengan yang diharapkan Tuhan? Para saudara dan saudari yang terkasih, marilah berlomba untuk melakukan kebaikan. Marilah berlomba untuk memberikan buah yang baik. Marilah berlomba untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita ini, sehingga dengan demikian kita pun layak untuk kerajaan Allah, dan kita pun akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.